nggak ada pembeli, Mbak. Udah sepi lagi. Gimana lagi keadaannya kayak ini. Menunggu dari kemarin, menunggu di bawah sana tuh sebelum Semarang. Kirain udah surutnya masih tetap dalam ya. Namanya air itu ada yang bisa kita lawan, ada yang tidak bisa kita lawan. Indikator kinerjanya itu disebutkan adalah luas genangan, tinggi genangan, dan lama genangan. Kawasan Kaligawe setiap tahun kisahnya selalu sama. Air datang, rumah tergenang, ekonomi lumpuh, dan yang paling utama, janji solusi yang tak kunjung terrealisasi, malah berakhir tenggelam. Air banjir di kawasan Kaligawe seakan hanya dapat ditangani dengan pompa yang dikerahkan. Air disedot, tapi banjir tetap betah. Pemerintah berdalih ini jadi solusi sementara. Sementara warga terus berharap hasil yang permanen, yaitu bebas dari banjir. Yang jadi pertanyaan, apa upaya penanganan pemerintah serta tantangan di lapangan? Apakah warga harus terus hidup dalam genangan? Genangan air di kawasan Kaligawe, Jawa Tengah tak juga surut meski hujan yang sudah reda di beberapa wilayah. Ribuan warga terganggu aktivitasnya akibat jalan nasional yang menjadi urat nadi Semarang lumpuh total. Di tengah kesulitan itu, cerita perjuangan warga mencari nafkah di tengah kondisi banjir bermunculan. Di sepanjang jalan, pemandangan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak melewati air banjir, warga menuntun motor menembus genangan, dan banyak pencari nafkah berjuang untuk sampai ke tempat tujuan demi biaya hidup yang terus ada. Walaupun pekerjaannya ada, tapi akses jalan untuk keluar masuknya tidak bisa. Terus untuk asumsi daripada bahan juga tidak bisa. Nah ini juga kita rugi banyak Pak, rugi sangat banyak sekali. Di samping itu ya kerugian itu ditanggung oleh karyawan kita juga karena dia nggak bekerja. Sementara itu salah satu warung makan yang berada di Kaligawe bertahan di tengah banjir yang tiba-tiba kembali datang. Sri, pemilik warung, mengaku selama seminggu warung makannya terpaksa tutup imbas banjir. Dan ketika ada harapan bisa berjualan kembali saat banjir surut, Sri dihadapkan dengan banjir yang tiba-tiba datang kembali. Kemarin pas hujan deras hari Rabu sampai Senin kemarin tuh masih banjir, Mbak. Nah, terus kita kuras airnya udah sat. Terus setelah itu saya mulai jualan lagi. Ternyata jam 7 pagi itu tadi langsung hujan, langsung menggenangi ini semua, Mbak. Otomatis sepi ya, Bu ya? Nggak ada pembeli, Mbak. Udah sepi lagi. Gimana lagi keadaannya kayak ini. Banyak sisi ekonomi yang berdampak luar biasa dari banjir Kaligawe, mulai dari jalur rel kereta api hingga jalur darat. Apalagi jalur Kaligawe merupakan salah satu jalur utama distribusi logistik Jawa Tengah. Arus distribusi barang melambat, dan imbasnya lagi-lagi rakyat kecil yang dirugikan. Terus dengan kondisi seperti ini gimana, Mbak? Sangat merugikan, Pak. Rugi? Iya, waktu lambat, terus ya yang jelas kalah waktu gitu lah, Pak. BBM juga ya? Iya, BBM juga. Menunggu dari kemarin, menunggu di bawah sana tuh sebelum Semarang. Kirain udah surutnya masih tetap dalam ya. Jadi nggak tahu, belum bisa melintas kayaknya. Ketika genangan bertahan, penyakit pun ikut bermukim. Ispa, diare, dan gatal-gatal jadi keluhan yang paling banyak ditangani.
paling banyak memang gatal-gatal karena rangen ya, karena banjir kan, itu kan karena penyebabnya karena kutu air ya, bisa orang nyebutnya kutu air karena sering terendam juga. Terus mungkin untuk personal hygiene-nya, untuk bebersihnya itu kurang juga gitu. Mungkin itu sih yang paling banyak, sama batuk pilek. Untuk balita yang batuk pilek demam itu memang biasanya karena cuaca, karena kan cuacanya kadang panas, habis itu nanti dia hujan gitu, jadi memang imunnya pasti berturun juga. Ditambah kan kalau banjir kayak gini pasti lembab, terus jadinya lebih mudah terserang penyakit gitu. DPRD Kota Semarang menyoroti persoalan banjir yang masih terjadi di berbagai titik di Kota Semarang. Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Dini Inayati, menyebut persoalan banjir diantaranya disebabkan oleh sistem drainase yang belum optimal, serta semakin berkurangnya daerah resapan air. Menanggapi persoalan tersebut, DPRD Kota Semarang mendorong Bapeda untuk segera melakukan overlay atau pencocokan antara master plan drainase yang dibuat sekitar tahun 2015-2016 dengan kondisi existing saat ini. Selain itu, DPRD juga mendorong realisasi pembangunan sejumlah embung di titik-titik strategis. Ternyata drainase di beberapa titik, gitu kan? Drainase di beberapa titik ini bermasalah. Ya, sehingga muncul genangan-genangan baru, ya nggak? Wong saya tinggal di Tembalang kan dhuwur toh. Nah, itu ada genangan kok, gitu kan? Nah, ini muncul genangan-genangan baru. Maka betul ketika pemerintah pusat itu Bappenas itu menetapkan yang harus dicapai itu luas genangan. Berarti kalau sudah bisa mengatasi genangan di titik yang lain, genangan di titik yang lainnya harus dicegah gitu supaya tidak muncul genangan yang baru gitu. Begitu pula lama genangan dan tinggi genangan itu harus terus berkurang. Menurut ahli tata kota dari Universitas Diponegoro, ada 3 faktor utama penyebab banjir di kawasan Kaligawe, yaitu banjir rob, luapan sungai dari hulu, dan kegagalan sistem drainase. Sehingga banjir yang jadi langganan di Kaligawe terjadi karena 3 jenis banjir. Saya kira tata kota itu menjadi salah satu permasalahan yang perlu dibenahi, terutama tata kota tidak hanya di daerah pesisir, tapi juga di daerah hulunya begitu ya, di daerah hulu sungainya, karena banjir yang terjadi di hilir itu seringkali juga disebabkan oleh kondisi di hulunya. Penyebab-penyebab lainnya tentunya pemanfaatan lahan yang tidak terkendali, pengambilan air tanah dan sebagainya juga tentunya mempengaruhi. Yang diperlukan adalah solusi jangka panjang agar banjir ini secara perlahan tapi pasti itu dapat dikurangi begitu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menguranginya tidak hanya bisa fokus di hilir dengan pompanisasi atau bahkan pembangunan tanggul laut, tapi juga harus komprehensif dengan penataan kota yang dimulai dari penataan di hulu sungai begitu. Karena penyebab banjirnya kan bisa jadi tidak di hilirnya ya, tetapi juga di daerah Semarang atas misalnya. Pemerintah berulang kali menjanjikan solusi jangka panjang, normalisasi sungai, peninggian jalan, hingga pembangunan tanggul laut. Namun apa yang ada di lapangan? Sebagian masih wacana, sebagian belum berjalan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendesak Kementerian Pekerjaan Umum membangun kolam retensi di wilayah Genuk dan mempercepat pembangunan giant sea wall untuk mencegah banjir rob. Kita mengetahui bersama, namanya air itu ada yang bisa kita lawan, ada yang tidak bisa kita lawan. Bisanya kita melakukan mitigasi. Memang jalan keluarnya untuk wilayah Kaligawe sampai ke Sayung Demak ini adalah jangka panjangnya giant sea wall, Mas. Jadi giant sea wall ini kita perlukan agar tidak adanya baliknya rob ke wilayah daratan. Jadi giant sea wall ini fungsionalnya pertengahan 2026. Jadi giant sea wall itu panjangnya adalah 10 km. Ini sudah dianggarkan dan sudah hampir selesai ya, sudah hampir selesai. Yang dalam waktu dekat sudah bisa kita fungsionalkan dengan harapan pertengahan 2026 khusus untuk wilayah Sayung, kemudian khusus wilayah Kaligawe, insya Allah bisa tereduksi dengan jadinya giant sea wall yang kita punya. Lebih dari sekadar genangan, banjir Kaligawe adalah potret keterlambatan pemerintah menghadapi perubahan alam dan buruknya tata ruang kota. Sementara warga hanya bisa menunggu adanya perubahan. Tim Liputan, Kompas TV.